Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Yati Sri selaku Wakil Kurikulum, kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SMP Negeri 4, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang memberikan kenikmatan kepada kita semua. Hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi budaya positif sekolah oleh calon guru penggerak. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, yakni yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 doa, 4 sambutan, kelima acara inti, dan yang terakhir penutup. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Suratul Fatihah dengan harapan semoga kita semua acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Budiah Kartini. Kepada Ibu Budiah kami persilakan.
dipersilakan. لله وللشيطان المسلم على هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب من فضلك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله نور قلوبنا بنور هدايتك كما مطر أرض الشمس وقمرك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية الجسد وزيادة بالعلم وبركة الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهدنا علينا في سكرة الموت والنار وعفوا بالرسال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Habib. Acara selanjutnya yakni acara inti kita, yaitu pemaparan tentang pengimbasan materi budaya positif di sekolah kepada Ibu Putri. Kami persilakan. Sebelum ke Bu Putri, sedikit titipan dari Bu Dian ya. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, dan kebetulan sekolah kita ada satu yang nantinya akan menjadi calon guru penggerak dan semoga nanti lolos menjadi guru penggerak. Kemudian nanti semoga Bapak Ibu guru menyusul, teman-teman yang lain juga akan menyusul menjadi guru penggerak. Hari ini mari kita dengarkan, kita perhatikan apa-apa yang akan disampaikan oleh Bu Putri, karena ini tidak ada jeleknya. Budaya positif ini nanti semoga bisa menambah wawasan kita untuk memajukan masa depan. Santai mawon Bapak Ibu, jadi tidak usah tegang, anggap saja di sini refreshing. Nggih, tidak usah tegang, santai mawon. Kita nikmati apa yang ilmu baru yang akan disampaikan oleh Bu Putri. Mohon Bu Putri. Terima kasih Bu atas waktunya yang sudah diberikan, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir pada pengimbasan materi budaya positif di sekolah. Sebelumnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada syafaatnya yang akan kita nanti dari yaumul akhir. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Bapak Ibu izinkan saya memaparkan materi budaya positif di sekolah, di mana ini yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 6
saya ingin menggurui, ya, betul menggurui tidak, tapi semata-mata saya di sini ingin menyampaikan ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Santai mohon ya Bapak Ibu. Baik, ini adalah pengimbasan materi budaya positif di sekolah. Tapi sebelum itu mungkin Bapak Ibu guru bisa menikmati dulu video yang ada di sini sebelum kita masuk ke materi. Ini adegan yang menunjukkan segitiga restitusi. Ini langkah awal validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan.
Di sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesamaan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pasti kita menyadari Bapak Ibu bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Di mana tadi contoh ketika konstitusi, murid yang marah sehingga bisa diredamkan dan dia bisa berpikir positif. Dan yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Dimaksud dalam gagal di sini adalah identitas gagal di sini ialah di mana murid tidak bisa mengendalikan emosi, murid yang sering marah ataupun tidak bisa mengontrol emosinya ketika berhadapan dengan suatu masalah. Menstabilkan identitas itu bisa kita ajukan pertanyaan di mana sebagai berikut. Yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Dan yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Mungkin itu biasa dilakukan oleh Bapak Ibu juga, terutama untuk Bapak pendidikan. Dan yang kelima, apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, di mana berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus ke respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ajukan pertanyaan seperti ini. Mungkin satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa sesuatu alasan tertentu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya?
Sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di mana mungkin ini sudah pernah disinggung bersama Ibu Kepala Sekolah yang beberapa bulan yang lalu ketika kita menjadi atau dinobatkan sebagai sekolah penggerak. Itu Bapak Ibu Guru membuat keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing untuk memenuhi segitiga restitusi, sebenarnya seperti itu. Nah, yang keyakinan yang ketiga ini yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ketika nanti ada keyakinan kelas, kita bisa mengaitkan keyakinan atau kesalahan murid itu dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Seperti itu. Ajuan pertanyaan seperti satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi ini, yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu disediakan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Itu mungkin yang bisa kita tanyakan kepada siswa kita ketika mengalami permasalahan. Oke, baik, itu adalah keyakinan atau segitiga restitusi. Dari ini saya akan memaparkan, sebelumnya izin berdiri. Seperti biasanya ya Bapak Ibu, ya kalau di LMS itu ada salamnya, gitu ya. Salam Bapak Ibu Guru hebat, gitu ya. Salam dan bahagia. Oh ya,
Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Baik, di sini ada satu kata, dua kalimat dari Ki Hajar Dewantara. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Insya Allah pasti setiap orang menjadi guru dimanapun kita berada. Ketika kita di rumah pun kita juga menjadi guru anak-anak kita. Budaya positif, di mana ada 3 tahapan, yaitu kesepakatan kelas, pengimbasan budaya positif, kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Yang pertama adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, lingkungan masyarakat, dan tentunya murid itu sendiri. Dengan diterapkan budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda. Nah, kira-kira kita sudah melakukan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu yang ada di sini, mulai dari kedisiplinan, mulai dari ketertiban, terus sopan santun, menerapkan sopan santun. Banyak sekali budaya positif yang telah kita terapkan. Di sini ada satu contoh kasus. Ini Ki mohon maaf kalau saya tidak menyinggung karena di sini matematika kabupaten nggih Pak Nuk. Sebelumnya kalau di sini contoh kasusnya dalam pembelajaran matematika. Contoh kasusnya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno ya, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas dengan memegang ujung hidungnya. Mungkin ada beberapa ataupun kita pernah melakukan hal itu juga. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Matematika ada setuju di sini. Ini untuk semuanya ya, untuk semuanya, tidak harus matematika saja. Kira-kira apakah panjenengan setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Oke. Mengapa kalau tidak? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Karena semakin down, bisa semakin down.
Hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita nanti menyamakan persepsi ya. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Mungkin saya bisa meminta 2 orang untuk mencoba mengepalkan tangan. Pak, seperti ini ya, Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, mungkin saya bisa meminta 2 bapak, 1 ibu menawi ngoten. Pak Nur mungkin, Pak Cika lo Pak Nur. Oh Pak Nur, iya. Oh, siap. Oke. Ya, Pak Nur mungkin bisa bersama Bu Nur Rohmani, oke? Bu Nur Rohmani ya. Nah, di sini itu ada 2 Pak Nur. Ada A dan B. Anda dan teman Anda, Pak Nur dan Bu Nur Rohmani. Oh, tadi sama Bu Titin. Oh, Bu Titin. Tapi jaraknya jauh sekali, Pak Nur. Mereka, Pak Nur. Baik. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Bunga ini mungkin bisa gini saja ya. Ini umpamanya panjenengan sampun memegang suatu cita-cita panjenengan gitu lah. Cita-cita atau harapan yang sudah dipegang. Genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Nah, teman yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan pendapat tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan teman yang satunya tadi. Nah, itu. Ya, jadi di sini nanti Pak Nur bisa merayu Bu Nur, entah
bahwasanya apapun support apapun dari orang lain, support apapun terjangan dari luar, kalau kita memiliki prinsip, insya Allah kita akan tetap memegang prinsip itu dan menjalankan prinsip itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan sama dengan murid kita juga seperti itu. Ketika anak-anak sudah memiliki prinsip egoisnya mungkin yang tinggi, ketika marah dia harus menghantam, itu mungkin harus kita benahi gitu ya. Itu prinsip yang atau budaya yang tidak positif. Sehingga bagaimana cara kita untuk merubah budaya yang tidak positif itu menjadi positif. Terima kasih ya Pak Nung dan Bu Nur. Nah, yang ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kira-kira yang memiliki kontrol itu siapa? Mendekati ke Bu Titin nanti biar bisa untuk acara yang selanjutnya. Oke, baik. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini stimulus respon. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berparadigma sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sudut kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal, bujukan yang gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Nah, mungkin tadi yang kita praktekkan adalah teori kontrol ya, model berpikir menang dan menang. Ini di genggaman saya dan ini harus kita menangkan. Mungkin seperti itu. Nah, di sini ada disiplin positif, di mana teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan, di mana teori motivasi untuk menghindari hukuman, tindak untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri itu masih ada motivasi intrinsik, di mana nilai-nilai kebajikan universal. Yang berikutnya model berpikir, menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol yaitu yang satu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat manajer, yang kelima manajer, yang keempat pemantau. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, saya menghargai kepedulian, bentuknya nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembuka, terima kasih untuk apa? Terima kasih biasanya kita ucapkan juga kita sudah dibantu diri kita sendiri. Tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira itu pernah kita lakukan atau tidak?
Bapak Ibu? Sering ya. Ya itu pernah yang kita lakukan, tapi tidak efek betul, betul Bu. Itu tidak efek sekali. Tidak ada reaksinya untuk anak kita. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencetak 100 kali di dalam buku, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Betul, kita sudah bersinambung ya. Ya, itu adalah hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu pernah dilakukan atau tidak Bapak Ibu? Pernah. Kalau zaman dulu saya itu ketika saya sekolah di SD terlambat kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu meliputi kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini hal wajar yang biasa murid kita berikan atau hal yang ingin diterima. 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah,